Hukum keluarga Vina menyebut Polda Jabar tak konsisten terkait status 2 DPO atas nama Andi dan Dani dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum keluarga Vina mengatakan Polda Jabar telah menyebut 2 DPO atas nama Andi dan Dani adalah fiktif. Namun dalam sidang pra-peradilan Polda Jawa Barat kembali menyebut 2 DPO itu. Reza meminta agar penyidik Polda Jabar segera menangkap kedua DPO untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan pada keluarga korban. Karena dari 3 terduga DPO itu sudah jelas perannya masing-masing, ini gimana, yang lain seperti apa. Karena kalau misalkan tiba-tiba dianggap fiktif, berarti kan semua amar putusan, semua putusan-putusan dari pengadilan, dari pihak polisian sendiri pun kan semua berarti kan harus berubah. Harus dicari yang 2 terduga DPO ini gitu kan. Karena dari pihak Polda Jabar sendiri, kuasa hukumnya itu kan menyebutkan lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ya mana yang benar gitu. Jadi itu yang memang sampai sekarang itu kita pertanyakan, kemana yang 2 terduga DPO yang dianggap fiktif. Saudara, sebelumnya nama 2 DPO, Dani dan Andi yang sudah dihapuskan dan dinyatakan fiktif oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina, ternyata masih disebutkan perannya oleh tim hukum Polda Jabar dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Bahkan dalam jawaban gugatan, tim hukum menjabarkan peran Dani dan Andi. Sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sadarkan diri, sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Peggy, dan Dani. Nama 2 DPO, Dani dan Andi yang sudah dihapuskan dan dinyatakan fiktif oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina ternyata masih disebutkan perannya oleh tim hukum Polda Jabar dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Lalu bagaimana dampak dari pengungkapan ini bagi putusan hakim Senin nanti? Kita akan membahasnya bersama mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Nitya, selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Susno, di awal seingat sekali Anda pernah menyayangkan langkah Polda Jabar menghapus nama 2 DPO, menyebutnya sebagai fiktif. Apa tanggapan Anda ketika 2 nama ini justru muncul lagi di sidang pra-peradilan? Nah, inilah menunjukkan ketidakkonsekuenan ya. Pertama fiktif. Kalau fiktif berarti Peggy yang ditangkap sekarang juga fiktif gitu. Karena proses pembuatan DPO, terbitnya DPO 3 orang itu sama. Nah, kalau fiktif semua, maka jangan-jangan terdakwa yang sudah dihukum itu fiktif. Kalau semua fiktif, berarti perkara ini juga fiktif. Nah, ini yang sangat disayangkan. Mengapa? Sedangkan yang dipakai untuk menangkap Peggy yang sekarang masuk itu adalah putusan pengadilan salah satunya. Nah, kok putusan pengadilan di sini dipakai, kemudian untuk pihak itu difiktifkan. Sekarang dalam pra-peradilan kok dihidupkan lagi gitu, kok ada gitu. Nah, ini membuat hukum ini seolah-olah mainan. Padahal ini kan hukum ya. Untuk menghukum orang itu berdasarkan hukum acara dan hukum formil dan hukum material yang masih berlaku. Putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan hukum, sekarang sudah punya kekuatan hukum tetap. Tapi kok dengan gampangnya dihilangkan, ini sangat disayangkan. Tapi Pak Susno, ini seberapa wajar sih sebenarnya dilakukan ketika nama dihapus dari daftar DPO, kemudian ada dalih bahwa kalau ada alat bukti baru nanti yang mengarah ke sana, baru akan kembali dikejar dan kembali lagi muncul di pra-peradilan. Seberapa sering, seberapa lumrah ini terjadi? Tidak pernah ya. Kalau tidak pernah terjadi. Tidak pernah. Karena DPO itu dibuat pertama orangnya harus ada benaran. Berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan dari tersangka lainnya, kalau ini dilakukan bersama-sama, setelah itu dicatat namanya, identitasnya siapa, tanggal lahirnya berapa, aliasnya berapa, anaknya siapa, artinya bapaknya siapa, rumus sidik jari yang bagaimana, pekerjaannya bagaimana, alamatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana.
langsung didatangi ke alamat. 2 kali didatangi diberi panggilan. Itu semua tidak diindahkan baru dibuat DPO. Nah sekarang kok ujuk-ujuk DPO itu nggak bisa. Nah jadi saya nggak tahu apakah itu muncul dari hakim apa. Tapi nggak mungkin hakim munculkan. Pasti itu datangnya dari berita acara. Berita acara itu datangnya dari mana? Ternyata berita acara itu bersumber, kalau saya baca bukunya, saya udah baca berita acaranya. Bersumber dari Rudiana, nama-nama itu. Rudiana bersumber dari siapa? Bersumber dari Aib. Nah, kok didengar? Nah, anehnya Aib itu dan Rudiana tidak dihadirkan dalam pra-peradilan. Bukan, dalam pengadilan. Oh, yang 2016 pertama ya? Iya, tidak lahir. Padahal dia bukan orang yang mau meninggal, bukan orang yang karena kedudukannya sangat penting sehingga nggak mungkin dihadirkan di sidang. Maka itu aneh ya, hakim bisa menerima berita acara saksi itu di bawah sumpah, agak aneh. Mestinya nggak boleh. Baca dulu UHAP itu, yang boleh tidak hadir di sidang itu siapa saja. Bukan orang seperti Aib, seperti Rudiana gitu. Kok enak benar gitu. Jadi kalau semuanya terasa begitu janggal, Pak Susno, menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai publik tentu akan meragukan ya, artinya ya prosedur penetapan DPO, prosedur kemudian pemanggilan pembuatan berita acara, keseluruhan kasus ini menjadi pertanyaan. Menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Iya, semua alat bukti juga ya dalam peradilan tidak didukung bukti saintifik. Yang ngomong bukan saya ya. Kalau saya fakta ya, sebagai mantan Kabariskrim, mantan penyidik 36 tahun, ya memang nggak ada yang namanya kajian saintifik itu nol, nggak ada. Tapi Kapolri ngomong kan dalam pidato Dias Natalis PTK yang dibacakan oleh Wakapolri baru saja berapa minggu yang lalu. Dia katakan Cirebon, kasus Cirebon ini, kasus Vina ini dan Eki ini tidak ada crime scientific investigation, bukti forensik nggak ada. Anehnya oleh jaksa diterima dan super aneh lagi oleh hakim tingkat pengadilan negeri, tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi kok diterima. Padahal ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Oke. Dan nyatanya dia hukum seumur hidup, tapi bukti saintifik nggak ada. Ini jadi apakah ini peradilan sesat atau tidak? Saya tidak menuduh ya. Silakan publik menilai. Tapi tentu ini menjadi pertanyaan. Kalau kita mencoba untuk melihat 5 hari ke belakang, Anda memantau secara penuh, seberapa jauh ini akan berdampak kepada penetapan tersangka Peggy, dan tidak hanya itu, karena kan di sisi lain masih ada satu hal yang berjalan ya, Pak Susno ya, masih ada pengembalian berkas. Kalau memang hakim menetapkan Peggy betul sah dinyatakan sebagai tersangka, artinya kan bisa berlanjut saja begitu. Tapi kalau tidak, bagaimana ini? Polisi harus seperti apa? Harus rela berarti bahwa mereka melakukan salah tangkap? Ya, saya katakan ya kalau ini misalnya pra-peradilan dikabulkan, ya siapapun harus berbesar hati ya, justru harus senang, berterima kasih misalnya penyidik, instansi saya itu ya, Polri itu saya. Kenapa berterima kasih? Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata ada kekurangan sehingga kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang kami anggap benar ternyata salah. Jadi bersyukur. Walaupun fatal ya Pak Susno ya? Iya, lebih fatal lagi kalau orang tidak bersalah dihukum. Itu lebih fatal lagi. Kalau ini kan alhamdulillah saya tidak terjerumus ke jurang, ada koreksi. Penggugat pun seandainya gugatannya ditolak, alhamdulillah. Berarti apa yang saya pikirkan benar, ternyata salah. Nah, tapi di balik itu jangan lupa ya hakimnya yang menilai itu masyarakat luas se-Indonesia. Walaupun tidak duduk di ruang sidang, semua pada tahu kok. Ya, apa yang diajukan oleh Polri. Nah, seperti di sidang kemarin, Polri kan hanya mengajukan apa itu ahli ya, ahli, kemudian mengajukan juga beberapa barang bukti ya, barang bukti berupa visum, berupa surat dan lain-lain. Sayang kita tidak mendengar kok kenapa Polri tidak menghadirkan saksi gitu, sehingga alat bukti saksi seperti nggak ada gitu. Jangan-jangan memang karena tidak pede, Pak Susno? Iya, karena saksi itu tidak boleh dibacakan ya. Saksi apalagi di dalam sidang pra-peradilan ini
kalau menghadirkan saksi, saksi harus hadir di ruang sidang, kemudian disumpah. Nah, ahli pun hadir dan disumpah. Nah, saya tidak melihat saksi yang hadir dari pihak penyidik, kemudian langsung diminta keterangan di depan sidang, kemudian disumpah dan para penggugat dan tergugat bisa bertanya. Kalau Anda melihat, maaf saya potong Pak Susno, kalau Anda melihat artinya sejauh ini berdasarkan fakta saja ya, sepertinya akan memenangkan gugatan Peggy dari pihak Peggy kah, atau justru malah masih ada peluang bagi Polda untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka Peggy memang sesuai dengan prosedur hukum? Saya sangat berharap ya Polda kuat berharap, tapi saya agak kecewa kok nggak menghadirkan saksi ya. Saksi berarti alat bukti saksi begini gitu, jadi nggak ada gitu. Yang ada alat bukti ahli ya, alat bukti ahli, alat bukti berupa visum dan lain-lain ya. Sehingga kalau dilihat dari fakta yang ada sekarang, Anda cenderung untuk melihat bahwa ya publik sudah bisa menilai gitu. Saya nggak bisa dului hakim ya. Semua saya kira sudah sama pendapatnya ya, bahwa kira-kira gugatan ini akan diapakan gitu. Apalagi hakim Pak Eman ya sudah mengatakan saya akan berikan keputusan yang terbaik. Saya tidak memihak ke siapapun juga. Berarti dia mihak kepada kebenaran. Ya. Nah, mari kita lihat dia mihak kebenaran. Siapa kebenaran? Kan sudah publik udah tahu bahwa yang benar itu adalah ini kok. Hanya nggak mau nyebut aja. Saya kalau nyebut mendahului putusan hakim gitu. Baik Pak. Tapi juga tadi kembali kepada kekhawatiran Anda di awal bahwa terlepas dari penetapan tersangka Peggy sesuai dengan prosedur atau tidak, tentu yang tidak boleh dilupakan adalah pengungkapan kasus Vina hingga tuntas. Apa yang harus dilakukan setelah pra-peradilan putusannya keluar Senin nanti, Pak? Oke, kalau seandainya ya, makanya harus dilakukan tergantung putusan. Seandainya putusan daripada penggugat dikabulkan, maka kewajiban daripada penyidik mencari siapa pelakunya yang sebenarnya. Kita harus ungkap loh, jangan biarkan kedua nyawa melayang, itu putra terbaik bangsa ya. Nah, seandainya juga masih berlanjut, ini akan berlanjut kepada PK. Kalau PK dikabulkan juga gugatannya, maka berarti tersangkanya belum ada satupun yang tertangkap gitu kan. Itu ya andai-andai pertama. Andai-andai kedua, kalau ternyata gugatan tidak dikabulkan, maka kewajiban Polri untuk menuntaskan penyidikan Peggy untuk memenuhi kekurangan apa yang diminta oleh penuntut umum terhadap berkas yang dikembalikan. Yang dikembalikan apa kekurangannya? Syarat formil dan syarat material tidak lengkap. Nah, ini berat loh. Itu ngomongnya syarat formil, syarat material. Artinya isi dari berkas itu belum nyambung. Kemudian syarat materialnya, materi perkara itu belum terpenuhi sama sekali. Nah, terus formalnya apa? Masih banyak, misal kekurangan ini, kekurangan berkas ini, kekurangan berita acara konfrontir dan sebagainya. Itu formilnya. Tapi gawatnya ini kan formil dan material belum memenuhi syarat. Jadi apapun nanti ujungan, apakah Polri tetap harus legowo dan tanggung jawab ya? Karena kasus pembunuhan Vina ini masih akan dinanti. Terima kasih Pak Susno sudah gabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Susno. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji.